Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Nah, kali ini Mimin akan membahas One Shot yang di tahun 2021. Film ini mengisahkan sebuah pasukan khusus yang memiliki misi untuk menekstrasi atau memindahkan seorang teroris yang sangat berbahaya karena memiliki informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah Amerika. Selain itu, pemeran utama dalam film ini akan menjadi pemimpin pasukan khusus yang melakukan misi tersebut. Akan tetapi, di saat proses pemindahan akan dilakukan, para teroris lain pun datang menyerang. Dalam film ini didominasi aksi tembak-menembak dan pemeran utama yang melakukan aksinya dengan senyap. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang prajurit khusus beserta tim sedang melakukan perjalanan ke sebuah penjara. Pemeran utama dalam film ini bernama Haris. Sebelahnya pun ada seorang wanita yang bernama Zoe. Sekilas info bahwa Haris dan tim adalah pasukan khusus yang akan memindahkan seorang teroris bernama Amin Mansur. Zoe adalah seorang yang bertanggung jawab akan misi tersebut yang diutus oleh pihak pemerintah Amerika Serikat. Sesampainya di penjara tersebut, Haris dan tim mulai melakukan SOP pertama, yakni mencoba mengamankan beberapa tempat di sana. Kemudian, Haris serta Zoe bertemu dengan orang yang bertanggung jawab di sana, yakni pria itu bernama Tom. Tom pun mengajak mereka untuk berkeliling dan melihat beberapa kondisi para tahanan di sana. Sepertinya isi dari penjara tersebut untuk orang-orang yang cukup berbahaya. Karena terlihat para tahanan di sana disimpan di luar dengan wajah tertutup dengan posisi setengah berdiri. Setelah itu, bahkan Tom pun menyebutkan kepada Zoe dirinya tidak mengetahui mengapa tahanan Amin Mansur akan dipindahkan. Tom hanya mengantarkan mereka kepada bosnya yang bernama Jack. Kemudian, scene memperlihatkan Jack terlihat sangat kritis dan menanyakan SOP pemindahan dengan teliti. Bahkan, ia mencoba memberitahu bahwa Amin Mansur tidak akan dipindahkan apapun yang terjadi. Zoe hanya memberikan dokumen yang ia bawa untuk menegaskan bahwa dirinya telah diutus oleh pemerintah pusat. Setelah itu, Tom pun mengantar Zoe dan Haris menuju ke sel di mana Amin Mansur berada. Sesampainya di ruangan sel, terlihat tahanan Amin Mansur memiliki luka yang cukup banyak akibat dari penyiksaan yang dilakukan oleh para sipir. Disinyalir Amin Mansur adalah seorang teroris yang memiliki informasi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Menariknya, Zoe sedikit memberikan treatment yang cukup baik kepada Amin Mansur. Terlihat di sini Amin Mansur langsung menyebutkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kelompok terorisme dan dirinya telah dijebak dalam tindakan terorisme. Zoe hanya menanyakan beberapa pertanyaan kepada dirinya mengenai nama lengkap Amin Mansur saja. Akan tetapi pertanyaan tersebut menjadi stimulan. Amin Mansur mengungkapkan bahwa dirinya hanya seorang pengusaha yang telah dijebak oleh teroris. Dan ia pun meminta kepada Zoe agar dikeluarkan dari tempat ini. Mendengar hal itu, Zoe lalu mengungkapkan dirinya akan mengeluarkan Amin Mansur dan memindahkan ke Amerika. Di saat mendengar kata-kata Amerika, terlihat raut wajah Amin Mansur berubah menjadi panik dan ia pun meminta agar tidak dipindahkan ke sana.
Kemudian, ketika melihat treatment yang diberikan oleh Zo kepada Amin Mansur, Haris menjelaskan dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak usah dilakukan kepada tahanan yang berbahaya karena itu akan mempengaruhi siapa saja orang-orang yang berhadapan dengan tahanan seorang teroris. Selain itu, Haris menegaskan bahwa ia berserta tim sangat membutuhkan informasi mengapa harus memindahkan Amin Mansur ke Amerika Serikat, sehingga Haris dan tim mengetahui seberapa penting tugas ini. Dan di sini kita akan memperkenalkan tim dari Haris. Mereka bernama Denny, Wit, dan As. Ketika mereka berbincang mengenai strategi yang akan mereka lakukan dalam misi pengawalan pemindahan seorang teroris, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah truk yang datang yang secara misterius. Dengan insting yang dimiliki oleh Haris, ia pun langsung menyuruh anggotanya agar bersiap siaga. Dan benar, ketika penjaga di sana mencoba untuk memeriksa mobil tersebut, salah satu penumpang truk pun turun untuk menyekap serta menghabisi penjaga gerbang. Dan setelah hal itu terjadi, mobil pun masuk ke dalam. Ketika prajurit militer mencoba mengecek mobil tersebut, ternyata di sana sudah ada beberapa penyusup atau penjahat, dan langsung mereka pun melakukan aksinya dengan menembak prajurit militer yang berada di sana. Kemudian baku tembak antara penjahat dan prajurit pun tidak terelakkan. Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok penyusup pun dapat dikatakan sangat terorganisir dengan baik. Bahkan mereka dapat mengalahkan sebagian prajurit militer di sana. Selain itu, kelompok tersebut dipimpin oleh yang bernama Hashim. Kemudian di saat Haris memberikan arahan untuk melakukan ekstraksi atau pemindahan, sialnya saat itu helikopter yang akan mereka gunakan berhasil dilumpuhkan oleh para penjahat. Di tempat lain, Hashim memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membebaskan tahanan serta memberikan mereka senjata. Tak lama, baku tembak berlangsung. Anderson mendapatkan luka tembak di bagian perutnya, sehingga ia pun dibawa dengan cara digendong. Setelah itu, Haris membawa mereka ke dalam untuk mendapatkan perlindungan. Ternyata kondisi di bagian dalam pun cukup tidak terkendali. Para petugas di sana saling berlarian dalam menyelamatkan diri. Kemudian ketika mereka berhasil menemukan ruangan Tom, Haris pun mencoba untuk menolong nyawa As. Sayangnya saat itu bukan hanya di bagian perut, melainkan pelurunya mengenai paru-paru, sehingga As pun tewas. Terlihat atmosfer kemarahan terjadi karena rekan-rekan timnya telah tewas. Setelah itu, Tom mencoba menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan mereka. Sayangnya radio milik Tom harus direboot agar dapat berfungsi kembali. Lalu mereka melihat tayangan CCTV yang memperlihatkan Hashim CS sedang melakukan aksi yang membabi buta dalam penyerangan terhadap petugas lainnya. Terjadi perbincangan antara Haris, Zo, dan Tom. Saat ini, Zo menceritakan bahwa Amin Mansur adalah seorang yang sangat penting karena ia memiliki sebuah informasi mengenai lokasi bom yang sedang dipasang oleh pihak teroris. Bom tersebut dipasang di Washington, D.C.
Karena sebelumnya Amin Mansur memiliki sebuah peristiwa yang membuatnya sakit hati, yakni anaknya telah tewas ketika ada serangan dari Amerika di saat ia sedang berada di Turki. Sehingga Amin Mansur mengawali karirnya dengan membuat sebuah perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut memiliki jasa untuk mengirimkan alat-alat yang dibutuhkan oleh para teroris. Selain itu, Zo menyebutkan bahwa Amin Mansur menjadi simpatisan ISIS dan ia pun sebagai penyumbang dana kepada mereka. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Zo, Amin Mansur mencoba untuk berargumen bahwa itu tidak benar, sehingga Amin Mansur pun tidak mengakui dengan apa yang telah Zo katakan. Untuk membuat Amin Mansur tetap terjaga dan terlindungi, mereka pun memasang rompi anti peluru kepada dirinya. Kemudian Haris pun mendatangi Wit dan Dani karena mereka sedang berjibaku dengan para penjahat, atau saat ini kita sebut mereka itu adalah teroris. Saat ini, para teroris tidak hanya menyerang dengan armada yang mereka punya. Mereka pun menggunakan para tahanan agar membantu para teroris dalam melakukan penyerangan. Ketika baku tembak pun terjadi, Dani pun terserempet oleh peluru di bagian pelipis kepalanya. Sehingga Haris pun mencoba memberikan serbuk anti nyeri kepada Dani agar dirinya dapat melakukan perlawanan kembali. Di sisi lain, ternyata skill menembak milik Wit tidak dapat diragukan. Ia beberapa kali berhasil melumpuhkan para teroris, meskipun hanya dengan seorang diri. Tak lama kemudian, Dani pun kembali berdiri dengan senjata yang ia miliki untuk melakukan pertahanan. Hal yang harus dilakukan oleh mereka adalah tetap menjaga Amin Mansur. Terjadi perdebatan antara Tom dan Haris, karena Tom lebih sepakat untuk menyerahkan Amin Mansur kepada para teroris untuk keselamatan dirinya dan tim. Kemudian Tom melakukan kontak dengan George. Ia berkonsultasi bagaimana cara untuk mengaktifkan atau mengkalibrasi ulang radio miliknya. Setelah itu, Haris diberitahu ia harus pergi ke sebuah tempat dan diberi kode oleh Tom. Kemudian, Haris pun menggunakan jalur saluran udara agar dapat keluar dari ruangan. Akhirnya Haris pun berhasil keluar. Ia pun langsung dihidangkan dengan teroris yang sedang berjaga di sana. Aksi yang dilakukan oleh Haris cukup senyap dan mematikan. Selain itu, ia melihat pemandangan para prajurit militer yang sedang dieksekusi oleh Hashim dan kawan-kawan. Ternyata Hashim membawa para petugas atau karyawan biasa agar dirinya dapat menanyakan di mana keberadaan Amin Mansur. Terlihat pula ada seorang ibu-ibu yang ketakutan, sehingga ia pun menceritakan semuanya, termasuk lokasi di mana Amin Mansur berada. Selain itu, memberitahu bahwa pemerintah Amerika telah mengutus tim khusus untuk memindahkan Amin Mansur ke Washington DC. Di sisi lain, Haris pun mencoba untuk mengendap-endap dan melumpuhkan beberapa anak buah Hashim dengan menggunakan pisau agar senyap. Di saat Haris telah berhasil menemukan ruang komputer atau operator, sialnya ia tidak mengetahui cara untuk mengkalibrasi radio. Beruntungnya saat itu George pun datang untuk membantu Haris sehingga akhirnya mereka dapat mengkalibrasi ulang radio. Kemudian George pun langsung menghubungi orang luar agar mengirimkan bala bantuan. Terjadi perbincangan di antara mereka. Ternyata George pun tidak mengetahui motif mengapa Joe akan memindahkan Amin Mansur.
Lalu mereka pun mulai membagi tugas saat ini. Haris berupaya untuk kembali ke ruangan di mana Amin Mansur berada. Akan tetapi hal itu tidak mudah karena para teroris pun mulai mengetahui dan mencoba untuk mencari dirinya. Terjadi petak umpet di antara teroris dan Haris, sehingga hal itu mereka laporkan kepada Hashim dan memberitahu bahwa kemungkinan pasukan khusus telah mendapatkan Amin Mansur dan mereka lindungi di sebuah ruangan. Mendengar hal itu, langsung saja Hashim menggunakan kartu as miliknya dengan menggunakan seorang pemuda yang bernama Ademar untuk menggunakan rompi yang telah dipasangi bom agar ia gunakan dalam menyerang pasukan khusus. Dengan kata-kata bijaknya, Hashim mencoba untuk menyemangati Ademar. Selain itu, para anggota yang lain pun mencoba untuk menyuaraki dan menyemangati Ademar. Akan tetapi Ademar terlihat gugup dan sedikit takut melakukan hal tersebut. Hashim menegaskan bahwa apa yang ia lakukan itu akan sangat membantu para kelompoknya dalam melaksanakan misinya. Kemudian Hashim pun mengatur strategi agar dapat menyerang dengan kekuatan penuh. Semua anggota teroris pun mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Selain itu, Dani mengeluhkan bahwa peluru miliknya tinggal sisa beberapa saja. Tak lama kemudian, Haris dan George pun telah berhasil masuk ke dalam ruangan. Mereka mengatakan bahwasannya bantuan akan datang 30 menit lagi. George yang memiliki emosi yang tinggi langsung menyerang Amin Mansur dan mencoba untuk menanyakan keberadaan bom tersebut ada di mana. Lagi-lagi Amin Mansur tetap bersikeras. Ia mengaku tidak tahu apapun mengenai titik lokasi bom. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Ademar. Saat itu hampir semua dari mereka telah tewas akibat bom tersebut. Apalagi saat itu Zo yang menjadi juru kunci telah sekarat. Tidak hanya itu, ternyata bom tersebut tidak berhasil menewaskan Amin Mansur dan Haris. Hal yang dilakukan Amin Mansur pertama kali adalah melepaskan ikatan yang ada di tangannya, serta mencoba untuk melarikan diri. Haris yang memiliki luka yang cukup parah pun mencoba mendatangi Zo yang sedang sekarat. Di akhir hayatnya, Zo memberitahu bahwa istri dari Amin Mansur sedang hamil 6 bulan dan berada di daerah yang sangat dekat dengan lokasi bom berada. Sehingga informasi ini adalah informasi yang sangat berharga untuk membuat Amin Mansur mengakui semuanya. Ketika Haris mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut, tak lama kemudian Hashim mencoba untuk mengecek keberadaan Amin Mansur. Hashim merasa kecewa karena kartu as miliknya tidak dapat membunuh Amin Mansur saat itu. Di saat yang bersamaan, ternyata saat itu Tom belum tewas, sehingga Hashim menanyakan apa saja yang telah dikatakan oleh Amin Mansur. Tom hanya mengatakan bahwa Amin Mansur telah mengatakan semuanya. Tidak hanya itu, ternyata Dani dan Wit pun tewas akibat bom bunuh diri yang dilakukan oleh Ademar. Kemudian Hashim keluar untuk mencari di mana Amin Mansur berada. Setelah itu Hashim menerima laporan bahwasanya bantuan militer sebentar lagi akan tiba. Selain itu, ternyata Amin Mansur telah bersembunyi di antara para mayat. Kemudian ia pun mencoba untuk menyamar menjadi salah satu teroris. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan membuat dirinya harus tertangkap dan dipindahkan ke ruangan sel.
Ternyata ini menjadi kesempatan untuk Haris dalam menyelamatkan Amin Mansur. Anak buah Hasyim pun berhasil Haris habisi. Dan akhirnya membawa Amin Mansur keluar. Dikarenakan saat itu serangan dari para teroris begitu banyak sehingga membuat Amin Mansur mengambil kesempatan tersebut untuk kembali kabur. Sedangkan Haris cukup kewalahan karena menghadapi para teroris yang cukup banyak. Baku tembak satu lawan banyak pun berlangsung dengan penuh ketegangan. Di sisi lain, ternyata Amin Mansur malah tertangkap oleh Hasyim. Kemudian, setelah melakukan perbincangan sebentar dengan Amin Mansur, Hasyim pun langsung melayangkan tembakan kepada Amin Mansur. Di saat yang bersamaan pula, Haris pun melakukan perlawanan kepada Hasyim. Pertarungan puncak pun akhirnya berlangsung. Dalam pertarungan tersebut, meskipun Haris kewalahan, akhirnya Haris dapat menenangkan pertarungan tersebut dan membuat Hasyim telah tiada. Lagi-lagi Amin Mansur pun berhasil selamat karena ia telah dipasang sebuah anti peluru yang mengakibatkan tembakan dari Hasyim itu bersarang di bagian rompi. Saat itu terjadi perdebatan antara Amin Mansur dan Haris. Ditambah ternyata George pun selamat. Setelah mengetahui bahwa keluarganya berada dalam teritori bom di Washington DC. Ditambah istrinya sedang mengandung. Akhirnya Amin Mansur sepakat untuk menyerahkan diri dan akan memberitahu lokasi bom. Scene terakhir, scene memperlihatkan para bantuan militer pun telah tiba. Kemudian Amir pun dan Haris bersiap untuk menuju ke Washington DC. Tamat.